Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, jumpa lagi di channel Fisika SMA. Kali ini saya akan membahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Dimana pada video sebelumnya sudah beberapa saya bahas tentang momen gaya, momen inersia. Yang belum nonton silahkan tonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Baik, ini adalah soal fisika kelas 11 semester 1. Juga merupakan soal yang mirip sekali dengan soal UN tahun kemarin. Kita langsung ke soalnya. Piringan 1 berputar dengan kecepatan sudut omega 1. Jadi ini piringan 1 dia berputar. Kalau benda berputar berotasi, maka dia punya kecepatan sudut omega 1 namanya. Kenapa diberi nama omega 1? Karena bendanya 1. Bendanya nomor 1. Kemudian piringan 2 dalam keadaan diam. Oke, karena dia diam, maka dia tidak punya kecepatan sudut. Kedua piringan memiliki momen inersia, jadi yang piringan 1 dia punya momen inersia I1, nilainya adalah setengah M1 kali R1 kuadrat. Yang ini dia juga punya momen inersia I2, nilainya adalah setengah M2 kali R2 kuadrat, gitu ya. Jika jari-jari pertama, piringan pertama punya jari-jari, simbolnya adalah R, ya. Itu adalah 40 cm. Kalau kita ubah ke meter jadi berapa? 0,4 meter. Kemudian jari-jari kedua 20 cm. Jadi ini R2 itu adalah 20 cm. Kalau kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Nah, ini adalah keadaan pertama. Ya, kondisi 1. Ini bergerak, ini diam. Bisa dipahami ya. Ini punya momen inersia, ini juga punya momen inersia. Ini punya omega 1, dia tidak punya. Ini nomor 2 tidak punya. Kemudian si piring 2 ini dimasukkan ke dalam sini, ya. Dimasukkan ke dalam batang ini batang ya, ini ya. Yang berputar ini batang sebenarnya, ya. Yang berputar batang, maka piring 1 berputar. Kalau piring 2 dibuat dalam sini, dimasukkan dalam sini, otomatis dia juga berputar. Inilah dia kondisi ketika piringan 2 dimasukin dalam batang, maka piringan 1 dan 2 ini ikut berputar, ya. Piringan 1 dan 2 berputar bersama-sama. Nah, karena keduanya berputar, ya, maka di soal menyatakan dia punya kecepatan sudut namanya omega 2, ya. Jadi gabungan 2 ini berputar, maka punya kecepatan sudut namanya omega 2. Di sini ada, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kondisi 1 sebelum digabung, ini kondisi 2 setelah digabung. Apa pertanyaan soal? Perbandingan omega 1 dan omega 2. Berapa nilai ini, berapa nilai ini, nanti kita bandingkan hasilnya. Oke. Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus paham konsep. Ketika sebuah benda berotasi, maka dia pasti punya kecepatan sudut, ya. Dia pasti punya kecepatan sudut. Apa yang membuat benda itu berotasi? Pastinya itu adalah momen gaya, ya. Ingat, momen gaya itu adalah gaya yang membuat benda itu berotasi. Nah, setiap benda berputar dia pasti punya kecepatan sudut, ya, yaitu punya omega. Rumus yang tepat, ya, rumus yang tepat ketika ada dua buah benda punya kecepatan sudut, maka kita gunakan hukum kekekalan momentum. Sebelum ke sana, saya tuliskan dulu rumus kekekalan momentum itu adalah L sama dengan I kali omega, ya. Ada di bukunya kan, ada di modulnya. Nah, ini adalah rumus dasar. Momentum sudut adalah inersia dikali kecepatan sudut, ya. Kemudian karena ada dua kondisi, maka kita gunakan hukumnya, hukum kekekalan momentum sudut. Kondisi 1 sama dengan kondisi 2. Momentum sudut 1 sama dengan momentum sudut 2, ya. Momentum sudut sebelum digabung, momentum sudut sesudah digabung, ya. Maka L1 itu adalah I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Bisa dipahami?
kan rumusnya I kali omega, berarti sini I1 kali omega 1 gitu ya. Kenapa 1? Karena 1. Kenapa 2? Karena di sini 2 keadaan 2 ya. Nah, kemudian karena kita di sini disuruh bandingkan. Nah, bandingkan itu bisa kita buat per ya, kita buat per. Omega 1 banding omega 2 adalah ya. Dari rumus ini kita balik rumusnya, kita modifikasi, maka di sini adalah I2. Di sini adalah I1. Kenapa, Pak? Kenapa enggak I1 yang di atas? Kenapa I2 yang di atas? Nah, kita harus mengalihkan silang. Perhatikan ini. Ini kita kalikan sama ini. W2 kali I2. Hasilnya adalah W2I2. W1 dikali I1, W1 I1. Pas kan? Kalau di sini I1, misalnya sini I1, maka W2 kali I1 kan nggak pas. Harusnya W2 itu kawannya I2. Ya, W2 ini kawannya I2. Jadi di sini W2, di sini I2. Jadi kali silang W2 I2 dapat ini. W1 I1 dapat ini. Gitu ya. Nah. Oke, berarti perbandingan omega 1 banding omega 2 adalah I2 banding I1. Nah, di sini ada momen inersia 21, maka kita cari dulu masing-masing ya. Momen inersia benda 1 adalah piringan 1 maksudnya ya. Setengah M1 kali R1 kuadrat. Saya terus isi lagi, setengah dikali massa piringan 1 4, tulis di sini, dikali R1 40 cm 0,4 kuadrat. Nah, 4 dikali setengah itu 2 ya. 0,4 kali 0,4 kuadrat itu berapa? 0,16 ya kan? Maka hasilnya adalah 0,32 kg meter kuadrat. Ini adalah momen inersia untuk piringan 1. Ini rumusnya kan ya, setengah ml kuadrat. Sekarang cari lagi momen inersia piringan 2. Rumusnya sama, setengah M berarti M2 di sini. Sini R2 kuadrat. Setengah kali M2 nilainya adalah massa 2 kilo kali R2 adalah 0,2 kuadrat ya. 2 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 1 ya kan? 1 ya, 1 0,2 kuadrat 0,04 kali 1 berarti 0,04 kg meter kuadrat. Nah, dah. Sudah ketemu? Apa sudah selesai belum? Ya, kita baru menemukan ini sama ini nilainya. Oke. Kita lanjutkan. Setelah ini ya, saya tulis di sini lagi. Ntar saya hapus dulu. Nah, kemudian dari rumus ini momen inersia 2 bagi momen inersia 1 ya. Momen inersia 2 ini tidak lain tidak bukan adalah pada keadaan kedua, pada kondisi kedua, di mana pada kondisi kedua ini ya, pada kondisi kedua ada dua buah benda, dua buah piringan yang bergabung. Berarti di sini ya, di kondisi 2 ini ada I1 ditambah I2 ya, karena dia bergabung, maka yang I2 ini kondisi kedua ini bisa kita tuliskan menjadi I1 plus I2. Bisa dipahami ya. Jadi kondisi kedua ini adalah I1 tambah I2. Kenapa dijumlah? Karena dia bergerak sama-sama dan dia bergabung ya. Pada kondisi pertama tidak ini kan, nggak digabung, berarti cukup I1. Nah, gitu ya. Maka di sini W1 banding W2 sama dengan
I1 nilainya adalah berapa tadi? 0,32. Oke. Ditambah I2 nilainya adalah 0,04 per I1 adalah berapa? I1 tadi 0,32. Oke, sederhanakan. Selesaikan. 0,32 tambah ini berarti 0,36 ya, dibagi dengan 0,32. Nah, kita sederhanakan. 0,36 ini sama 0,32 sama-sama dibagi 0,04 ya. Maka hasilnya nanti adalah ini bagi ini 9, ini 0,32 bagi ini adalah 8. Nah, maka hasilnya adalah 9 berbanding 8 ya. Jadi omega 1 nilainya 9, omega 2 nilainya adalah 8. Bisa dipahami? Atau saya ulang dari sini ya. Jadi ini adalah I2 momen inersia keadaan 2 ya. Momen inersia keadaan 2. Ini adalah I1. I1 itu momen inersia benda 1 atau juga momen inersia keadaan 1 ya. Bisa dipahami ya. Atau ini nggak perlu langsung ini ya, tapi nggak apa-apa. Yang ini adalah keadaan 2, ini adalah keadaan 1. Maka karena keadaan 2 ini bendanya digabung, maka nanti ada I1 dan I2 dijumlahkan. Ini kenapa nggak dijumlahkan? Keadaan 1 yang hanya ada satu benda, piringan 1, jadi cukup I1. Jumlahkan, selesaikan, dapat ini 9 banding 8. Bisa dipahami? Oke, silahkan tinggalkan komentar jika tidak paham. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Salah hilap saya mohon maaf ya. Silahkan dikoreksi jika ada saya salah. Silahkan beri masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.